Halo, selamat pagi anak-anak, papa mama yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang masih menyertai hidup kita hingga pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang berkasih, sebelum kita mulai belajar kita rindu disapa oleh firman Tuhan agar kita boleh menerima pembelajaran. Ibu mengambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, anak-anak yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar terus tentang arti penguasaan diri. Nah, hari ini juga masih berkisar tentang bagaimana kita boleh menguasai diri. Nah, anak-anak yang kekasih, ada sebuah cerita. Cerita ini menceritakan bagaimana seorang guru yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya, maaf Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita. Tapi si guru ini nanti dia akhirnya berubah dan dia mengakui segala kekurangannya. Nah, di suatu tempat ada seorang guru yang mengajar. Ya, guru ini bernama Bapak Harjono. Bapak Harjono ini terjadi di luar negeri ya. Nah, Bapak Harjono ini mengajar di SD kelas 5. Nah, saudara-saudara, anak-anak kami yang kekasih, nah di kelas ini ada satu namanya murid, William. William ini setiap hari dia terlambat datang ke sekolah. Setiap hari dia terlambat datang ke sekolah. Lalu setiap hari juga dia dihukum oleh Bapak Harjono tadi. Nah, di depan pintu itu Bapak Harjono sudah berdiri. Nah, ketika tadi William ini masuk, ya, lalu Bapak Harjono bilang, "Sini tanganmu." Lalu Bapak Harjono memukul dia dengan penggaris. Nah, anak-anak yang kekasih itu berulang-ulang dilakukan oleh Bapak Harjono tadi. Nah, itu sampai ada kurang lebih 2 bulan. Tapi si William tetap dia bersemangat. Nah, di suatu waktu anak-anak yang kekasih, Bapak Harjono tadi naik sepeda. Ya, naik sepeda. Dia mendayung sepedanya kurang lebih setengah jam dia mendayung sepedanya. Lalu tiba-tiba dia melihat di situ ada William. Nah, William ini sore-sore membawa bapaknya yang sedang stroke. Jadi bapaknya ini sudah duduk di kursi roda dan mamanya tidak ada, keluarga tidak ada. Nah, ketika tadi si Bapak Harjono melihat si William yang sedang menuntun bapaknya dengan kursi roda ini, dan dia menghantar, dia bawa, berjemur, ya, lalu datang Bapak Harjono dalam hatinya. Lalu dia langsung berlutut. Dia bilang, "Tuhan, ampuni aku. Ternyata si William itu dia terlambat ke sekolah. Bukan karena dia malas, bukan karena bangunnya lama-lama, bukan karena dia nggak suka sekolah, tetapi karena dia sangat mengasihi Bapak." Lalu dia sangat sedih. Nah, esok harinya anak-anak, lalu Bapak itu duduk di kelas si William tadi. Nah, William juga masih terlambat datang sekolah. Ketika tadi pintu diketok, tok, 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 tok. Lalu Bapak Harjono mempersilahkan si William. "Silakan." Nah, dengan hati yang berat, si William kembali berdiri. Lalu dia membuat tangannya, "Pak, saya terlambat." Tapi ketika tadi William melakukan itu, Bapak Harjono langsung memeluk si William. "Anakku, Papa mohon maaf. Ternyata kamu terlambat bukan karena kamu malas. Ternyata kamu terlambat setiap hari karena kamu sedang merawat bapakmu, sedang menjaga bapakmu. Nah, aku minta maaf." Lalu bapak itu mengulurkan tangannya dan dia memberikan penggaris itu kepada William. "Nah, pukul tangan papa. Nah, pukul tangan papa." Lalu William bilang, "Papa, terima kasih karena Bapak mengerti dengan aku." Nah, anak-anak yang kekasih, lalu tadi Bapak Harjono memeluk dia. Mereka saling berpelukan.
dan Bapak Harjono menangis. Nah, maafkan Papa. Nah, anak-anak yang kekasih, dari cerita itu apa yang bisa kita lihat? Nah, ada dua pelajaran. Yang pertama, tadi ada kehilapan dari Bapak Harjono. Ya, dia mukul tanpa ada sebab akibat yang dia tanya dulu. Tapi puji Tuhan anak-anak, Bapak Harjono dihinggapi oleh Roh Kudus Tuhan. Ketika Tuhan menuntun dia masuk kepada sesuatu pemandangan itu tadi, karena dia bertemu dengan William, lalu dia sadar ternyata yang dilakukan itu adalah salah. Dan Bapak Harjono mau mengakui segala kesalahannya dan mau mengampuni dari William, dan William juga mau mengampuni. Terjadilah sukacita. Oleh karena itu anak-anak kami, mari terus belajar mengendalikan diri, mari terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau menerima kekurangan orang dan mau mengampuni sesama. Akhirnya, selamat belajar anak-anak kami, semangat terus, Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami dan memberkati orang tua kami di rumah. Shalom.